Kota Serang itu di perdagangan dan jasa, Perdagangan jasa. tidak ada industri, hanya sebagian kecil. Oke. Oleh karena itu kami punya gagasan untuk menuntaskan atau mengurangi pengangguran itu dengan cara kami menyiapkan balai latihan kerja. Balai latihan kerja. Balai latihan kerja di masing-masing kecamatan atau kelurahan. Tadi juga sudah saya sampaikan bahwa komunitas-komunitas kayak seni, saya bukan artinya tidak ingin joget-joget ya, tapi saya juga menyesuaikan dengan umur ya. Maksudnya tahu ya Pak. Tapi saya seneng joget-joget itu karena joget juga termasuk olahraga. Nggak joget bukan berarti nggak seneng ya Pak? Bukan, nggak. Ya, itu sudah kita siapkan di stadion itu. Saya sudah membuat. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Waalaikumsalam Putra Aditya Sulaiman, dan saat ini saya sedang bertamu di salah satu tokoh masyarakat Kota Serang dan sekarang juga sedang mencalonkan menjadi wali kota dengan nomor urut 3. Nah, kita sambut saja Bapak Haji Saprudin. Halo Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak untuk kegiatan hari ini? Masih semangat Pak? Masih semangat hari ini, terus kita semangat. Aji Kendor. Aji Kendor ya Pak ya? Iya. Kemarin udah melakukan debat ya Pak ya? Siap. Hari ini ada kegiatan apa Pak? Kunjungan atau? Hari ini ada kegiatan kunjungan menghadiri Khol Syekh Abdul Qadir Jailani. Berarti tetap ya Pak, kampanye sekaligus juga bersilaturahmi kepada masyarakat ya? Siap. Iya. Izin Pak, saya mewakili Gen Z Pak, istilahnya masyarakat muda nih di Kota Serang. Nah, masyarakat muda ini sebenarnya bertanya-tanya nih Pak tentang posisi Bapak dan karakter Bapak gitu. Nah, Bapak ini bagaimana orangnya, bagaimana Bapak ke masyarakat gitu. Nah, masyarakat ini khususnya nih Pak, teman-teman saya yang muda nih ingin tahu Pak. Dan banyak juga omongan-omongan ke Bapak, kayak Bapak tuh kayaknya Bapak Saprudin ini terlalu tua gitu, nggak inovatif, nggak dekat ke masyarakat muda. Nah itu emang benar Pak kayak gitu Pak? Ya sebenarnya kalau anggapan seperti itu salah. Salah ya Pak ya? Salah, sebab saya selama menjadi wali kota itu dari semua kalangan kita tampung. Anak-anak muda yang audiensi kita tampung. Berarti semua lapisan ya Pak ya? Semua lapisan, ekonomi kreatif kan itu rata-rata ekonomi kreatif itu anak muda. Kita fasilitasi, baik di alun-alun maupun yang lain. Semua tempat berarti Pak? Semua tempat yang ingin mengembangkan kreasinya juga kita fasilitasi. Di stadion itu kita bangun untuk panggung anak-anak muda itu. Malah disiapkan untuk memang tempat berkreasi ya Pak ya? Tempat berkreasi anak-anak muda itu. Jadi semuanya, apalagi di kalangan para mahasiswa. Saya diundang di kampus mana saja saya datang. Pasti datang Pak? Pasti datang. Kaitannya dengan bagaimana menghadapi perkembangan di tahun 2045 menyongsong tahun emas. Tahun emas ya, generasi muda yang baik ya Pak. Berarti ini yang nggak kenal nih emang nggak mau kenal kayak ini. Nggak mau kenal nih. Ya saya kira calon pemimpinnya ya. Saya kira semua saya tampung, apalagi tampung ya Pak ya. Apalagi yang tua, yang muda. Gitu. Kemudian habis bagaimana? Saya kan karakternya seperti ini, jadi tidak mau nyosor gitu ya. Biasa-biasa aja. Berarti karakter Bapak ini memang seperti orang tua ya Pak ya? Iya. Walaupun memang nggak banyak ngomong tapi mengayomi gitu. Mengayomi. Nah, gini Pak, banyak juga dari teman-teman saya nih, khususnya nih anak muda Kota Serang nih, bertanya Pak, apa sih motivasi Bapak nih mencalonkan kembali Pak menjadi wali kota gitu? Apakah nggak cukup atau gimana? Itu apa alasan Bapak Pak? Sebenarnya banyak motivasinya. Yang pertama saya melihat kondisi Kota Serang. Oke, Pak. Ya awal saya mencalonkan diri juga, saya melihat kondisi Kota Serang. Bukan belum maju.
sudah maju, akan tetapi memang perlu perbaikan-perbaikan yang signifikan. Iya. Oleh karena itu saya mencalonkan lagi ini, saya merasa kurang puas untuk memberikan sesuatu yang terbaik kepada masyarakat. Berarti banyak yang perlu diperbaiki. Banyak, Masih banyak ya, Pak? ya. Kaitannya dengan peningkatan infrastruktur, titik-titik banjir yang harus saya selesaikan secara keseluruhan itu. Kemudian ya pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Berarti banyak lini di masyarakat juga masih membutuhkan. Iya. Kemarin juga rasanya belum cukup gitu. Belum perlu cukup, dilanjutkan lagi ya. karena kemarin juga sudah membangun ya Pak ya, cukup baik. Sudah. Jadi perlu dilanjutkan lagi. Perlu dilanjutkan, terutama ya penataan lingkungan juga kan kita perlu perbaiki. Gitu. Nah, kemarin kan juga Bapak sempat memaparkan tuh Pak, salah satu program tuh satu kelurahan, satu puskesmas pembantu Pak. Iya. Nah, kalau kita lihat anggaran Kota Serang Pak, apakah itu memungkinkan Pak program Bapak itu untuk terrealisasi di masa jabatan Bapak? Ya, namanya puskesmas pembantu itu bukan membuat puskesmas biasa. Oke. Kalau puskesmas pembantu itu cukup dengan 100 atau 200 juta itu sudah bagus, saya kira. Memungkinkan ya Pak? Memungkinkan. Kalau kita kan yang sudah ada itu puskesmas pembantu kurang lebih 16. Berarti tinggal kita 51 puskesmas pembantu yang harus kita bangun di masing-masing kelurahan. Saya kira dengan umpamanya 50 puskesmas pembantu kali 200 saja baru 10 miliar. Saya kira memungkinkan itu. Sangat memungkinkan ya, sangat memungkinkan. Dan itu memang untuk menjamah semua masyarakat untuk fasilitas kesehatan khususnya. Ya, tinggal kita di samping juga sarananya ya tenaga medisnya yang harus kita siapkan. Itu juga menentukan keberhasilan juga. Berarti teman-teman nih yang nanya, emang pasangan calon nomor 3 ini ketika memaparkan programnya ini terrealisasi. Nah, tadi sudah dijelaskan ya Pak ya. Berarti salah satu tujuannya ini untuk utamanya kesehatan ya Pak ya. Kesehatan, karena orang bisa sejahtera itu bisa usaha karena kita sehat. Oh iya. Kalau tidak sehat tidak bisa bekerja, tidak bisa usaha. Gitu. Ya, tidak bisa sekolah gitu. Berarti kesehatan nomor 1 ya. Ya, kesehatan harus nomor 1. Orang sakit gimana kerja ya Pak ya? Ya, bagaimana kerja, bagaimana sekolah. Oke teman-teman, itu tadi sedikit cerita dan gagasan dari Bapak Saprudin, pasangan calon nomor 3, calon wali kota Serang. Nah, nanti kita akan lanjutkan bagaimana Bapak Saprudin ingin melanjutkan kembali program-program yang telah dilaksanakan dengan gagasan-gagasan yang baru, yang fresh, dan juga yang akan memberikan kemajuan di Kota Serang. Jangan kemana-mana, tetap stay tune. Halo teman-teman, kembali lagi pada segmen kita Bincang-Bincang Hangat bersama Bapak Saprudin, calon wali kota nomor 3 Kota Serang. Nah, kita akan lanjutkan nih Pak. Nih Pak, teman-teman tuh kemarin sempat cerita Pak ke saya Pak terkait pendidikan nih. Kan Kota Serang mungkin setiap kota juga banyak ya isu pendidikan. Tapi anak-anak muda nih mereka bertanya Pak, bagaimana sih gagasan Bapak terkait pendidikan ini untuk masyarakat Kota Serang, khususnya pemuda-pemuda Pak ke depannya gitu. Bagaimana Pak? Ya, jadi begini. Saya punya kunci. Artinya kemajuan daerah itu tergantung pendidikan yang mumpuni. Oh iya. Jadi kalau daerah itu atau satu negara itu kalau masyarakatnya punya pendidikan yang mumpuni itu pasti maju. Berarti pendidikan ya Pak kuncinya. Pendidikan kuncinya. Pendidikan juga kuncinya kan kesehatan tadi. Iya benar, berarti saling berkaitan nih Pak. Iya, saling berkaitan. Orang sakit nggak mungkin sekolah ya Pak ya. Nggak mungkin sekolah. Oleh karena itu saya mendorong untuk satu keluarga, satu sarjana. Satu keluarga, satu sarjana, Satu sarjana. Dengan satu sarjana, satu keluarga. Ini bisa mengangkat keluarganya. Oh, secara ekonomi. Secara ekonomi. Kan kita dorong. Ke depan itu ada beasiswa. Bagi yang tidak mampu. Beasiswa. Bagi yang berprestasi. Ya. Baik dari sekolah agama maupun dari sekolah negeri biasa kita dorong semuanya untuk ya, Pak, ya, kita bantu.
untuk beasiswanya. Jadi saya kira satu keluarga satu sarjana itu akan mengangkat keluarganya itu menjadi masyarakat yang sejahtera. Sejahtera ya, berarti masyarakat Kota Serang nggak perlu khawatir tuh Pak Iya. terkait pendidikan. Jadi semuanya yang penting ada semangat belajar, Iya. yang penting ada kemauan pasti Iya. disediakan. Iya, gitu. iya, iya. Nah, terus Pak, semisal nih kalau teman-teman yang baru lulus kuliah nih Pak, banyak juga keluhannya Pak. Ini mereka susah Pak nyari kerja di Kota Serang. Itu bagaimana Pak? Kan kita harus sadari bahwa Kota Serang itu di perdagangan dan jasa, tidak ada industri, hanya sebagian kecil. Oleh karena itu kami punya gagasan untuk menuntaskan atau mengurangi pengangguran itu dengan cara kami menyiapkan balai latihan kerja. Balai latihan kerja di masing-masing kecamatan atau kelurahan. Kecamatan sampai kelurahan Pak? Sampai kelurahan. Berarti menjangkau semuanya Pak ya? Menjangkau semuanya. Artinya ini kita siapkan tenaga pengajarnya, keterampilan apa yang kita berikan nanti untuk masyarakat yang belum bekerja. Baik lulusan sarjana maupun lulusan SLTA. Sekalipun nanti kalau sudah kita berikan pendidikan keterampilan, sekalipun tidak bekerja di Kota Serang, ini bisa bekerja di tempat lain. Tempat lain, berarti udah disiapin ya Pak? Ya, atau ya di kabupaten kota lain. Dan kalau sudah punya keterampilan, saya berkeyakinan untuk bisa mandiri. Berarti nggak ada alasan-alasan teman-teman ini nyalahin kayak, ini wali kota nggak nyiapin nih, nggak ada ya. Berarti memang sebenarnya sudah disiapkan ya Pak? Disiapkan, kedepannya seperti itu. Mungkin ya karena saya melanjutkan itu, saya sudah tahu keadaan Kota Serang yang sebenarnya. Tahu ya, apalagi teman-teman yang muda ini, Gen Z nih Pak. Iya. Berarti ini teman-teman yang kaum rebahan nih tadi Pak, yang kerjanya main HP gitu, nyalahin. Iya. Pokoknya sudah disiapkan di masing-masing kecamatan dan kelurahan ya Pak, kelurahan sudah disiapkan. Oke. Nah, terus selanjutnya nih Pak, teman-teman saya nih sebenarnya belum pada tahu nih Pak program Bapak apa nih, apa yang Bapak rencanakan, gagasan-gagasan Bapak ada. Memang kemarin kan sudah tuh dipaparkan di debat, tapi belum seluruh teman-teman yang Gen Z ini Pak belum tahu nih itu gimana Pak caranya untuk biar Bapak lebih dikenal gitu Pak. Iya. Saya kira kita sekarang kan zamannya sudah zaman modern. Udah digitalisasi semuanya. Digitalisasi. Oleh karena itu ya mungkin bisa buka website. Kemudian saya juga sering keliling ke masyarakat. Sering belusukan segala macam ya Pak. Artinya menghadiri undangan masyarakat, undangan pernikahan. Makanya sering disebut Bapak tuh tukang kondangan ya Pak ya. Padahal niatnya baik untuk melihat masyarakat secara langsung ya Pak. Ya, itu bisa menanyakan secara langsung maupun menanyakan secara per WA atau telepon. Berarti nggak ada batasan ya Pak ya? Nggak ada batasan. Semua teman-teman yang mau berkunjung, yang mau menanyakan, silakan aja. Iya. Berarti Bapak sangat terbuka kepada teman-teman, khususnya teman-teman yang muda nih terkait gagasan atau segala macam ya. Saran masukan segala macam itu Bapak selalu tampung ya Pak ya? Jadi tampung. Nah, ya teman-teman, itu tadi sudah dijelaskan bagaimana cara Bapak Saprudin sebagai calon wali kota Serang memaparkan dan menjelaskan bagaimana masalah-masalah pendidikan khususnya dan juga masalah-masalah lapangan kerja di Kota Serang. Jangan kemana-mana, stay tune, kita akan kembali. Oke teman-teman, kembali lagi pada bincang hangat kita bersama Bapak Saprudin. Nah, kita bakal lanjut nih Pak terkait isu selanjutnya nih yang menjadi isu sentris juga di Kota Serang terkait investasi Pak. Nah, kita lihat Kota Serang ini sebagai kota yang strategis, di mana Kota Serang ini salah satu jalur menuju Jakarta Pak, di mana salah satu fokus utama ini ekonomi Pak. Nah, gagasan Bapak apa sih Pak terkait inovasi investasi di Kota Serang dan bagaimana membentuk Kota Serang sebagai kota yang kuat akan perdagangan dan jasa gitu Pak? Ya, terima kasih. Sebenarnya kita sudah lakukan kaitannya dengan
rencana tata ruang Kota Serang, ya. Di RT RW ya Pak ya? RT RW yang sawalluhur umpamanya ini industri, Oh, industri. termasuk Walantaka industri. Hanya memang dari awal pembentukan Kota Serang ini, Kota Serang menjadi kota perdagangan dan jasa. Perdagangan jasa. Ya. Jadi sejarahnya itu ya Pak ya? Ya, Perdagangan oleh dan karena jasa. itu kami juga ingin bermaksud supaya Kota Serang ini bukan kota lintasan ya, akan tetapi kota tujuan. Oke. Yang pertama kita yang akan kembangkan itu wisata-wisata religi, Religi. yang supaya masyarakat itu datang ke sini ini menjadi tujuan wisata religi. Oh, Kemudian juga kaitannya dengan investasi yang ada di Kota Serang. Ini semenjak saya itu sudah 230 230 Pak. 230 perumahan yang ada di Kota Perumahan. Serang itu. Jadi memang yang banyak itu yang pesat itu adalah perumahan. Jadi tempat domisili orang-orang di luar Kota Serang yang domisili di Kota Serang. Oh iya, iya. Ini pesat sekali. Nah, karena itu dengan kaitannya dengan rencana tata ruang ini kita publikasikan supaya industri masuk di Kota Serang. Bagaimana caranya supaya industri masuk di Kota Serang? Oh, industri ya Pak ya? Ya, Sebagai pusat ya. ekonomi Tentunya industri ini kan harus ditunjang dengan sarana dan prasarana yang juga. Oh, memadai. betul betul Jadi Pak. itu juga harus kita pikirkan sarana prasarana yang memungkinkan untuk dipakai industri sehingga lalu lintas kendaraan juga tidak merasa susah gitu. Oh, berarti untuk meningkatkan investasi juga perlu infrastruktur yang baik juga ya Pak ya? Infrastruktur yang baik juga. Dan tadi Bapak juga sudah menjelaskan bahwa perizinan tuh dimudahkan segala Kalau apapun. perizinan semuanya kita mudahkan. Mudahkan ya. Mm-mm. Nah, terus untuk kaitannya nih Pak, kan UMKM juga mendukung Pak untuk ekonomi Kota Serang. Nah, bagaimana cara Bapak untuk meningkatkan minat masyarakat itu untuk membangun UMKM Pak? Ya makanya saya punya program satu kelurahan satu produk unggulan itu kaitannya dengan UMKM yang ada di Kota UMKM, Serang. Pak. Oke. Kemudian kita ada program balai latihan kerja ini untuk melatih masyarakat yang belum punya kemampuan. Punya kemampuan Pak. Ya, artinya umpamanya kita latih umpamanya kalau dilatih membuat kue umpamanya. Iya. Kemudian dilatih untuk perbengkelan, bengkel motor, bengkel mobil, atau dilatih juga dengan keterampilan-keterampilan lain sehingga UMKM yang ada di Kota Serang ini akan tumbuh kembang Dan maju pesat ya Pak maju ya? pesat. Nah, kita kembali nanya nih Pak. Ini anak muda soalnya banyak banget Pak pertanyaannya Pak. Iya, Rasa iya, ingin iya. tahunya, rasa untuk melihat kemajuan kotanya sendiri nih Iya. tinggi Pak. Iya. Nah, saya teman-teman nitip pertanyaan Pak. Nah, gimana kalau nanti ketika Bapak terpilih kembali, cara meningkatkan tempat-tempat untuk meningkatkan kreativitas anak muda Pak? Itu bagaimana? Tadi Pak sudah jelaskan terkait stadion, terus juga ada alun-alun itu. Nah, bagaimana cara Bapak untuk memaksimalkan itu Pak? Ya, terima kasih. Sebenarnya sudah kita lakukan ya, kaitannya dengan kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif. Oh, sudah Ya, terrealisasi ya Pak ya? sudah terrealisasi dari anak-anak muda. Dan bila perlu setiap minggu itu ada event untuk Setiap minggu Pak? bila perlu gitu, setiap minggu ada event untuk ekonomi kreatif. Kita sudah fasilitasi baik tempatnya, kita permudah perizinannya. Oh, perizinan, Ya, tempat segala macam ya. ini Pak. Kemudian kegiatan Car Free Day. Free day. Ini juga berjalan dengan baik. Ini juga kan memicu ekonomi kreatif Ekonomi kreatif, ya. yang ada di Kota Serang. Anak muda juga sudah Ya. ada wadah gitu ya Pak? Sudah ada wadah. Kemudian kenapa saya punya program satu kelurahan satu produk unggulan? Ini juga untuk kita tampilkan, Oh, sebagai- kita tampilkan nanti sentra-sentra ekonomi kita siapkan untuk bisa semuanya kita bantu pemasarannya. Oh, oke. Apabila memang sudah dibantu pemasarannya, kemudian permodalan juga insya Allah kita akan bantu. Jadi Semua sudah ya, Pak? berjalan sebenarnya Berarti sudah dari tempat, dari dari acara, tempat, ya. modal juga pasti dibantu ya Pak? alun-alun, kemudian jalan Ahmad Yani untuk Semuanya Car Free Day,
kemudian stadion, Berarti sudah disiapkan ya Pak ya? sudah disiapkan. Ada pertanyaan lagi nih Pak, terkait anak-anak muda yang ingin berkreasi nih Pak. Kan banyak teman-teman yang tertarik di musik, perfilman, terus ada komunitas-komunitas motor Pak, terus komunitas-komunitas lain gitu. Nah, bagaimana cara Bapak menyikapinya dan memberikan inovasi Pak ke depannya terkait komunitas-komunitas ini Pak? Saya kira tadi juga sudah saya sampaikan bahwa komunitas-komunitas kayak seni, saya bukan artinya tidak ingin joget-joget ya, Iya. tapi saya juga menyesuaikan dengan umur Iya, ya. maksudnya tahu ya Pak Tapi ya. saya seneng joget-joget itu Iya. karena joget juga termasuk olahraga. Olahraga. Nggak joget bukan berarti nggak senang ya Pak ya? Bukan enggak. Ya, itu sudah kita siapkan. Di stadion itu saya sudah membuat panggung. Oh, panggung Pak. Panggung untuk anak-anak, kreasi-kreasi anak-anak Oh, muda. sudah disediakan itu Pak? Sudah disiapkan, baik umpamanya untuk hari Minggu, malam Minggu, sudah. Kemudian juga Pagi. komunitas-komunitas juga yang sudah saya lakukan, umpamanya kayak hobi mobil tua. Oh, ada itu Gitu. Pak, yang suka Ada. mobil tua Pak. Kayak umpamanya naik motor, Iya, kemudian sepeda. iya, sepeda semuanya ya Pak ya. Semuanya. Dari yang tua, yang muda, Iya, semuanya berarti sudah kita disediakan. fasilitasi. Itu kayak umpamanya bersepeda, malah kita kasih door prize. Iya. Oh, ada drop prize-nya juga. Iya, mancing, komunitas burung. Semuanya kita fasilitasi Semuanya. dan kita permudah Iya, perizinannya. semuanya. Soalnya itu juga membuat hidup masyarakat itu semakin sejahtera. Sejahtera, bahagia juga Pak ya. Bahagia Berarti nggak ada juga. tuh katanya Provinsi Banten tuh provinsi yang nggak bahagia. Nah, ini Kota Serang sudah menunjukkan bahwa masyarakatnya bahagia gitu ya Pak ya. Bahagia. Bener-bener Pak. Iya, iya. Oke teman-teman, itu juga sudah disampaikan sama Pak Saprudin terkait kekhawatiran teman-teman nih, khususnya generasi muda terkait emang iya Pak Saprudin ini bakal menyediakan tempat-tempat terkait komunitas, terkait wadah-wadah kreatif. Tadi sudah dijelaskan. Nah, selanjutnya bakal ada segmen yang lebih menarik dan juga bakal akan dijelaskan program-program Pak Saprudin selanjutnya. Jangan kemana-mana, stay tune, kita akan kembali. Oke teman-teman, kembali lagi. Nah, kita sudah sampai di segmen terakhir, bincang hangat bersama Bapak Saprudin. Kita akan bahas terkait wisata religi, Pak nih. Tadi Bapak sempat bahas terkait wisata religi, dan Bapak juga salah satu program ya Pak ya, meningkatkan Masjid As-Saurah. Nah, Bapak juga sudah membangun Masjid As-Saurah. Sebenarnya apa Pak yang melatar belakangi Bapak ini membangun As-Saurah sedemikian rupa di Kota Serang, Pak? Yang pertama, tadi apa yang saya sampaikan bahwa Kota Serang ini adalah kota, orang menyebut kota sejuta santri seribu kiai. Seribu kiai. Nah, kemudian saya bangun ini sengaja. Yang pertama adalah Kota Serang ini tidak punya ikon ya. Oleh karena itu, ya, Pak, iya, tidak punya Serang. karakter. Oleh karena itu, ikon Kota Serang adalah Masjid As-Saurah. As-Saurah berarti Jakarta punya Istiqlal, Ya, Serang juga punya ya, Pak, ya? As-Saurah. Ya, sebagai pusat pembinaan keagamaan. Pembinaan keagamaan. Di situ. Kemudian juga saya buat juga untuk wisata religi. Wisata religi, Pak. Jadi orang Kota Serang atau orang kabupaten kota yang lain juga bisa. Kota Serang ini adalah salah satu tujuan untuk sebagai wisata religi. Wisata jadi religi ya, Pak, ya? Bukan sebagai kota lintasan. Kota lintas, gitu. berarti karakternya tuh sebagai wisata religi juga ya Pak? Ya. Artinya ini juga sudah menentukan karakter Kota Serang. Karena Kota Serang perlu saya sampaikan juga mayoritas kan beragama Islam. Agama Islam. Tapi agama lain juga bukan tidak boleh. Berarti alkulturasinya tuh kuat ya Pak? Iya, kuat. Karena selama ini juga alhamdulillah hubungan toleransi beragama di Kota Serang ini sangat luar biasa berarti sekali. Damai sejahtera ya. Iya. Berarti Masjid As-Saurah ini selain juga sebagai tempat ibadah, jadi masyarakat bisa berkumpul ya Pak ya? Bisa berkumpul di situ. Sebagai pusat sosial masyarakat sosial ya. kemasyarakatan. Berarti
Serang nih punya karakter kuat sebagai gambarannya Masjid As-Saurah, Pak. Iya, dan pusat pembinaan Pusat keagamaan. pembinaan keagamaan. Jadi teman-teman yang baik yang muda, tua, semuanya bisa berkumpul Iya. di Masjid As-Saurah. Tidak malu lah Kota Serang punya As-Saurah gitu. Berarti Bapak rencanakan sebenarnya kegiatan apa sih Pak yang ada di As-Saurah itu? Apakah sebagai hanya tempat ibadah saja? Ya macam-macam lah kegiatannya itu, makanya kita sebut pusat pembinaan itu. Bisa di situ untuk pengajian, Kajian. bisa untuk musyawarah para kiai, bisa untuk menggagas sesuatu yang harus disampaikan kepada pemerintah gitu. Para kiai itu bisa juga wisata religi di situ. Berarti perannya sangat sentris, sangat Iya. dinamis juga ya Pak Iya. ya. Menarik banget Pak. Ya. Nah, terakhir Pak nih sebelum closing. Nah, ini sebenarnya juga sebagai harapan juga Pak masyarakat Kota Serang, khususnya nih yang Gen Z nih, zilenial, generasi-generasi muda nih, kenapa harus milih Bapak sebagai wali kota selanjutnya, dan apa sih harapan Bapak kepada masyarakat-masyarakat muda Kota Serang ke depannya Pak? Iya. Ya memang anak-anak muda mesti milih saya. Kenapa tuh Pak? Karena saya selama jadi wali kota 5 tahun aja, semua harapan-harapan pemuda Semua direalisasikan. direalisasi. Kemudian semua apa yang menjadi aspirasi para pemuda itu tidak pernah saya persulit, semuanya terrealisasi dengan Dimudahkan bagus. juga, Pak. Apalagi ekonomi kreatif, itu kita permudah perizinan, tempat dan lain sebagainya. Malah kita prioritaskan. Semuanya prioritaskan. Kemudian komunitas-komunitas musik segala macam, komunitas mobil, motor, burung lah. Iya. Malah lomba burung pernah di Pemkot. Pemerintah Pemkot Pak Pernah menyediakan ya Pak ya? menyediakan, saya siapkan. Semuanya disediakan ya Pak? Ya, malah hadiahnya segala macam. Hadiahnya semuanya disediakan, berarti Ya. tidak ada alasan ya Pak? Iya, Walaupun tidak ada Bapak alasan. dikenal sebagai tokoh tua, tapi bukan yang tidak meninggalkan generasi Ya, muda, tapi ya. semuanya direalisasikan, terbukti Ya. dengan kemarin Bapak menjabat ya Pak ya? Ya. Sudah direalisasikan semua. Undangan-undangan mahasiswa yang kaitannya dengan kegiatan-kegiatan mahasiswa, Semuanya saya ya, Pak, hadir. Apalagi di kampus-kampus gitu. Oh semuanya ya Pak ya? Semuanya. Oke, Bapak. Makanya harus pilih nomor 3. Pilih nomor 3. Oke teman-teman, itu sudah semua dijelaskan secara gamblang oleh Bapak Saprudin sebagai calon nomor 3 Wali Kota Serang. Jadi untuk teman-teman kaum zilenial khususnya, tidak ada alasan lagi untuk teman-teman tidak memilih. Semuanya sudah dijelaskan, baik sebelumnya juga sudah terrealisasikan semua. Oleh karena itu, teman-teman dapat memilih, teman-teman juga dapat menilai visi, misi, program kerja, serta gagasan dari masing-masing calon, khususnya oleh Bapak Saprudin yang telah dijelaskan. Oke teman-teman, tadi semua sudah dijelaskan oleh Bapak Saprudin terkait gagasan, visi, misi, dan semua program kerja, khususnya untuk kekhawatiran-kekhawatiran generasi muda di Kota Serang terkait apa sih yang Pak Saprudin canangkan selanjutnya di Kota Serang nanti. Dan juga terima kasih kepada Bapak Saprudin yang telah berkenan hati dengan senang menerima kami di sini untuk bincang hangat. Mungkin next time kita dapat berkunjung lagi, dapat bertanya-tanya lagi, dan dapat mencari tahu lagi apa sih keluhan-keluhan dan apa sih yang menjadi permasalahan Kota Serang. Oke, saya Putra Aditya Sulaiman. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa tunggu konten-konten kami selanjutnya. Stay tune. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.